share kegiatan pagi, beberes, dan repotting tanaman. Hai guys, pagi ini diawali dengan istriku keluarin jemuran yang memang udah dicuci tadi malam dan tadi pagi subuh-subuh itu guys. Ini by the way Gibrannya ikutan digendong gitu ya, jemur baju yang emang udah dicuci itu. Terus ini aku lagi sapu di bagian halamannya setelah sebelumnya tadi aku udah nyapu di bagian dalam dan terasnya. Ini halamannya sangat kering banget ya, yang walaupun disiramnya itu hampir setiap hari sih sebenarnya, cuman kemarin aja itu nggak disiram, makanya itu sangat kering banget. Maklum lah ya, karena memang ini itu lantainya itu kita floor gitu, nggak pakai tanahan langsung begitu, makanya kesannya cepet sekali keringnya guys. Wajib banget disapu halaman ini setiap harinya, karena kalau nggak bisa dibayangin gimana numpuknya tanah dan pasir-pasir ini, karena memang ini tuh sampah paling utama banget di halaman ini. Bekas keluar masuk sandal itu pasti ngebawa tanah dan pasir gitu guys. Buat kalian yang lagi malas beres-beres rumah, fix kalian berada di channel yang tepat, karena dengan berkat kalian nonton channel aku, kalian pasti punya semangat yang membara untuk beres-beresin rumahnya. Karena tidak menutup kemungkinan pasti ada di antara kalian yang terinspirasi dengan berkat menonton channel aku guys. Aku ucapin terima kasih banyak ya. Dan buat kalian yang baru nemu channel aku, bantu aku untuk mengembangkan channel aku ini biar makin maju dan makin berkembang dengan cara subscribe, like, komen, dan share, serta tekan loncengnya. Oke guys, nyapunya udah selesai ya, saatnya aku taruhin lagi ke bak sampahnya. Terus kemudian aku ini lagi liatin pot-pot yang memang udah beberapa pot yang udah kosong dan ada mati tanamannya. Ini aku mau gemborkan tanahnya dan aku mau repotting kembali, yaitu menanam tanaman-tanaman hias aku yang di sini yang aku anggap dan aku rasa cocok banget untuk di pot-pot yang kosong ini guys. Ternyata nanam tanaman di pot itu nggak sembarangan guys. Sebelumnya ini pot aku kasih tanaman itu nggak aku taruh di sini dan itu sangat tumbuh subur banget. Tapi semenjak aku pindahinnya ke sini kok pada malah layu dan nggak tumbuh subur begini guys. Apa karena terlalu banyak sinar matahari yang didapetin kalau di posisikan di sini, atau mungkin karena memang faktor tumbuhannya nggak boleh kena langsung sinar matahari. Tapi aku bisa ambil kesimpulan sementaranya kayaknya ini tanaman itu nggak cocok kena langsung sinar matahari gitu guys, makanya pada mau mati begini. Akhirnya aku mau repotting kembali, ini aku mau gembor-gemborkan tanahnya karena rencananya itu aku mau tanam jenis tanaman hias yang lainnya guys. Udah lama banget aku nggak ngegembor tanaman hias ini guys, ngegembor tanahnya maksudnya, karena sebenarnya aku juga tahu sih kalau memang ngegembor tanah itu adalah besar banget manfaatnya. Itu bisa membuat akar-akar tanaman itu menjadi lebih sehat dan lebih bebas aja begitu, sehingga nantinya tanaman kita tuh menjadi tumbuh dengan baik. Tuh kalian bisa perhatikan kan gimana kerasnya tanah-tanah ini. Aku minta maaf banget sih sama tanaman ini, ngerasa nggak terurus aja begitu ya. Aku lupa tanaman apa namanya ini, tapi menurut aku ini bagus banget ketika dibudidayakan di rumah guys. Terus ini aku juga mau gembor tanah di bagian pot-pot yang ini karena memang udah keras begitu ya. Dan sebenarnya tadi itu aku nggak kepikiran sama sekali untuk mau ngegembor tanah-tanah yang ada di pot dan maupun di tanaman aku yang lainnya ini, karena memang tadinya itu aku cuman fokus di bagian pot yang kosong itu guys. Aku mau repotting kembali, aku mau kasih tanaman hias yang lainnya. Terus sekalian aja deh aku mau bersihin yang di bagian ini. Jujur aku lupa dan nggak tahu tanaman apa namanya ini. Aku cuman sok-sokan aja begitu nanamnya, karena memang sebenarnya itu cocoknya itu di tanaman gantung gitu guys. Sepinter-pinternya kita untuk ngurus tanaman ini guys, karena kalau enggak bisa jadi nanti mengalami titik jenuh gitu. Makanya kita harus sesering mungkin melakukan pembaharuan. Tapi bagusnya itu adalah media apapun yang kita pakai, wajib banget tanaman ini itu tumbuh dengan baik asalkan kita rajin siramnya. Kayak aku nih, aku juga udah pakai gelas bekas, botol bekas seperti ini, tapi tumbuhnya itu dengan bagus sekali guys. Ini aku rekomendasiin ke kalian. Kalian buat yang low budget gitu ya, tanpa harus memikirkan harus punya pot yang bagus, kalian boleh banget deh pakai memanfaatkan barang bekas seperti ini. Tapi karena akunya itu mau ngebersihin sengaja aja begini ya, lalu kemudian ini aku lagi sedang sapu seperti ini, makanya aku copot-copotin itu tanaman yang tadi itu. Karena nggak tahu kenapa ya, udah 2 minggu terakhir ini tiba-tiba ada kucing yang suka main datang ke sini, jadinya suka ada kotoran aja begitu di sini, dan aku tuh nggak suka ada kotoran-kotorannya seperti ini. Ya udah deh aku copotin aja nih tanamannya.
Terus sekarang aku lagi ambil keluar airnya, sengaja aku sediakan terlebih dahulu karena memang rencananya aku udah mau mulai nanam tanaman hias yang aku mau isi pot-pot yang kosong tadi itu guys. By the way, ini itu namanya tanaman hias, aku mau perbaharui dan aku mau perbanyak kembali. Dan kalian tahu gak sih, ini tanaman Miana itu udah tahunan banget tapi tetap bertahan sampai sekarang. Dulunya aku kiranya tanaman Miana jenis ini itu berkembang hanya beberapa bulan atau mungkin musiman saja. Ternyata sepintar-pintarnya kita bisa merawat tanaman Miana ini. Ayo, siapa di antara kalian yang sesama pemikiran kayak aku ya? Tips merawat tanaman Miana ini adalah benar-benar pengalaman pribadi banget. Yang pertama, sesering mungkin kita melakukan pengguntingan atau pemotongan. Jangan dibiarkan begitu saja tumbuhnya. Terus yang kedua, tidak lupa juga kita harus tetap siramnya. Dan yang terakhir adalah sesering mungkin kita melakukan pembaharuan tanaman. Terlebih kita menggunakan pot ya, karena kita menggunakan pot dengan tidak pot artinya langsung di tanahnya itu berbeda perlakuannya guys. Tapi ketika kita menggunakan pot itu harus kita copotin kalau memang kita ngerasanya itu akar-akarnya itu udah pada penuh di potnya. Lalu kita buang kembali akar-akarnya itu dan kita tanam kembali seperti ini guys. Oh ya, by the way, tanaman Miana itu banyak banget jenisnya guys. Kalian kalau lagi pengen tahu tanaman Miana itu macam-macamnya seperti apa aja, silahkan search aja di Google. Ketik saja tanaman Miana, pasti banyak tuh yang muncul modelnya, warnanya. Tapi kebetulan kalau di rumahku itu aku punya 3 jenis tanaman Miana dan yang aku tanam itu adalah yang aku suka, yang favorit banget. Dan sekarang aku lagi ke pot sebelahnya mau repotting di sini juga karena ada satu pot yang di sini tumbuhannya itu mati. Kalau nggak salah ini itu ada tanaman Asoka dulunya, tapi karena memang mati ya udah deh aku mau ganti. Rencananya itu aku mau ganti pakai tanaman jenis kaladi ini guys. Ayo, siapa di antara kalian yang hobi sama jenis kaladi ini, komen ya di bawah. Ini by the way aku tuh ambilnya itu berburu kemarin di pinggir-pinggir sungai begitu. Ternyata banyak banget jenis tanaman hias yang ada di pinggir-pinggir sungai, di kebun-kebun atau mungkin di hutan-hutan begitu guys. Dan itu aku ambil beberapa minggu yang kemarin, kayaknya sekitar 3 minggu yang lalu. Sebelumnya ini aku taruh di media air begitu dan aku juga bisa taruhnya itu di dalam ruangan. Dan ini tuh nggak mati kalau ditaruh di dalam ruangan guys. Aku sih suka banget ya sama jenis tanaman ini, ngerasa lebih seger aja, ada nilai tersendiri gitu ya. Mungkin nggak tahu juga bagi orang lain apakah ini hanya sebatas rumput atau bagaimana, karena menilai tanaman hias itu beda-beda orang ya. Tapi kalau menurut aku sih ini tuh bagus banget. Dan terlebih kita juga dapatinnya itu melalui proses perjuangan, karena kemarin udah menelusuri sungai-sungai begitu. Dan sekarang saatnya aku udah mau nyiram aja, setelah tadinya aku udah repotting tanaman. Tapi sebelum aku mau nyiram halaman ini, aku mau pergi buang sampah dulu guys. Buang sampahnya itu kayak ke jadwal gitu ya. Dan ini saatnya mau pergi buang sampah aja guys. Malum lah ya, 2 rumah di sini aku buang sampahnya jadinya lumayan banyak begitu guys. Oke guys, segitu dulu ceritaku kali ini, semoga menginspirasi. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, serta tekan loncengnya biar dapat notifikasi video terbaru dari aku. Terima kasih sudah menonton, see you next video.